Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang banget di hari ini kembali menemani Anda lewat syar'i senandung nasib dan berita Islami untuk edisi siar di hari Sabtu akhir pekan gelaran ke 16 September 2023. Uca temani Anda bersama narasumber kita. Saat ini telah hadir di tengah-tengah kita ada Ustadz Susilo Utomo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya. Alhamdulillah insyaallah. Iya, sahabat BKM FM, kita membahas kitab Nasha'ihul Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan untuk hari ini makalah ke-11 ya, dari bab yang kelima. Baik sahabat BKM FM, kami juga mengundang Anda seperti biasa di 0735481800 atau juga WA dan juga SMS di 0811 7241 800. Ya, langsung saja kita kupas satu persatu. Ada 5 poin di sini karena memang bab yang kelima ini isinya adalah 555 ya. Dan bisa dari perkataan sahabat, kemudian athar para sahabat ya, dan lain sebagainya. Langsung saja kita dengarkan tausiah dari beliau. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammad dan anak kharan jazallah. Sayyidana Muhammad dan namahu ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah wa ba'du. Kaum muslimin pendengar DBKM dimanapun Anda berada, seperti biasa kita akan membaca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita muwasalah kepada mu'alif dan musarrih hadzal kitab, dan juga untuk kita niatkan thalabul ilmi di sore yang penuh berkah ini. Dan juga siapa di antara kita yang punya masalah belum selesai, semoga cepat mendapatkan solusinya. Dan kemudian bagi orang yang sedang sakit, dan hari-hari ini memang banyak sekali orang yang sakit sebab cuaca yang sangat ekstrim, insyaallah. Ala hadini as-salahu liman hadal kitab wa ala mana wa bi salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, Al-Maqalah Al-Hadiyah Asyrah, yaitu bab yang makalah yang ke-11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya bukan athar, ini masyhur banget hadis ini, bahkan sebagian kita barangkali telah mendengarnya dari ustadz-ustadz yang lain. Hanya saja memang ini tetap kita akan sampaikan walaupun hadis ini sangat masyhur dan sering disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain, tetapi ini memang ada di kitab ini, maka tetap harus kita baca. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ini sangat masyhur itu, bahwa manfaatkan atau jalankanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, itu sangat masyhur ya Mbak ya. If al khamsata asyain qabla husuli khamsi halatin. Kerjakan yang 5 ini, sesuatu yang 5 ini sebelum datangnya yang 5 keadaan. Halat itu artinya keadaan. Keadaan yang 5 yang belum datang itu nanti akan ada muatan penyesalan sebelum datangnya yang 5 ini. Syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Maksudnya apa sih masa muda? If'alit ta'ata hala kudratika. Maksud dari memanfaatkan masa muda itu dalam ketaatan, meskipun ketaatan itu sebatas kemampuan, tidak memaksakan. Memang mengerjakan perintah Allah itu, pendengar DBKM, sebatas kemampuannya, tetapi meninggalkan larangan itu mampu nggak mampu harus ditinggalkan. Sebenarnya berislam itu sangat mudah,
Kenapa mudah? Karena mengerjakan perintah itu sebatas kemampuan. Haji itu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu ya nggak jadi wajib, meskipun dia wajib. Sholat itu harus berdiri, tetapi ketika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Tidak mampu dalam keadaan duduk atau dia duduk, maka boleh berbaring, dan seterusnya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu artinya seperti itu. Tidak membebani sesuatu yang tidak dalam kekuasaannya, tidak dalam kesanggupannya. Qabla hujumil kibari alaika. Hujum itu artinya datangnya masa tua. Al-kibar itu masa tua atasmu. Kalau masa muda tidak ada ketaatan, maka nanti di masa tua itu akan ada penyesalan. Masa muda hanya hura-hura. Masa muda hanya menghabiskan waktu tanpa ada manfaat. Masa muda betul-betul loss pegas, tidak ada rem. Jadi loss semua. Nggak ada rem. Yang rem ini dianalogikan sebagai agama lah. Dia tidak punya agama. Dia punya agama tapi tidak menjalankannya. Dia punya peraturan tapi tidak menjalankannya. Dia punya keinginan untuk masuk surga tapi jauh dari masjid. Dia ingin sebenarnya semua orang baik dengan dia, karakternya diperbaiki sebenarnya, tapi tidak mengena dan justru menghasilkan hura-hura, justru menghasilkan sesuatu yang dibenci oleh lingkungan, justru menghasilkan sesuatu yang dibenci oleh agama. Maka nanti saat masa tuanya dia akan menyesali itu. Wasihataka qabla sakomika, dan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Karena orang yang sakit ini baru sadar betapa pentingnya sehat. Ketika sehat itu tidak begitu penting apa itu sehat. Maka sampai ada seorang penyair, dan bahkan ada sebagian yang mengatakan ini juga hadis Rasul, bahwa as-sihhatu tajun, kesehatan itu adalah mahkota. Ala ru'usil asiha, yang mahkota itu sebenarnya sedang bertengger di atas orang yang sehat. Orang yang sehat itu sebenarnya kasaf mata dia punya mahkota. Mahkota itu berupa kesehatan. Tetapi mahkota itu la ya'rifuha illal mardo, tidak diketahui kecuali bagi orang yang sakit. Maka sebelum sakit hati-hati menjaga kesehatan. Ketika kita sehat itu tidak memikirkan bagaimana lambung, makannya seenaknya saja karena masih sehat. Begitu kena lambung, selesai, semua akan dikurangi oleh Allah. Ketika kita masih sehat dan masih muda, kita tidak memperdulikan bagaimana tidur yang baik. Tidurnya asal, mau tidur makan dulu, mau tidur ngemil dulu, mau tidur, pokoknya tidak ada urusan karena sehat. Begitu sudah kena diabetes, baru penting ya sehat itu. Kenapa dulu saya seperti itu, tidurnya nggak teratur, tidur hanya di atas tikar saja, bahkan tanpa tikar karena keadaannya panas. Itu akan menumpuk nanti Mbak, itu akan menumpuk aset aset sakit gitu. Aset sakit dari sedikit demi sedikit tanpa memperdulikan kesehatan. Nah saat nanti sakit baru begitu pentingnya sehat. Karena memang sehat itu tidak bisa dilihat oleh orang yang sehat, tapi justru pentingnya sehat itu dilihat oleh orang yang sakit. Sehat itu gambarannya adalah amal soleh. Sebanyak mungkin kita beramal soleh saat sehat. Ringan badan kita untuk bertahajud malam karena kita sehat. Ringan kita melangkahkan kaki ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena sehat. Ringan kita bersilaturahim kepada sanak saudara yang jauh tempatnya, yang hubungan keluarga dekat. Kenapa kita mudah? Karena sehat.
ringan kita menolong orang karena sehat, ringan kita berkunjung kepada anak-anak kita, kepada orang-orang tua kita, kepada orang tua kita. Kenapa bisa kita lakukan? Karena sehat. Seperti itu. Tetapi kalau sudah sampai pada hal yang menghalanginya, kamarodin, seperti sakit. Kemudian yang ketiga, waghinaka qabla fakrika, yaitu masa di mana engkau dalam keadaan luas rezekinya, engkau dalam keadaan kaya. Manfaatkanlah kaya itu sebelum datang masa miskinmu. Ai if alit tasadduqo, dengan bersedekah. If alit tasadduqo bima fuddila an hajatin mantalzimuka nafaqatuhu. Jadi kita bersedekah sebanyak-banyaknya terhadap orang yang bil khususnya adalah orang yang dalam penanggungan kita. Maka ada waktu-waktu dan momen-momen tertentu untuk bersedekah kepada istri lebih banyak dari biasanya. Itu adalah ajaran atau latihan untuk terus memprioritaskan saudara dekat, memprioritaskan keluarga dekat, memprioritaskan orang-orang dekat kita untuk memberikan nafkah kepada mereka lebih. Dan itu pada saat kita memang dalam keadaan lapang atau kaya. Nah, dalam keadaan seperti itu maka dianjurkan atau disarankan untuk betul-betul memanfaatkannya. Kenapa? Nanti boleh jadi tidak akan lama lagi waktu itu berselang, berganti tahun dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir. Maka mumpung masih dalam keadaan mudah rezeki, mumpung masih dalam keadaan banyak duit, katakanlah seperti itu, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Karena itu nanti yang akan menjadi bekal kita menuju akhirat. Itu maksudnya. Kemudian wahayataka qabla mautika, dan manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Dan ini digambarkan dalam syarahnya, fa inna man mata in qata'a amaluhu. Orang yang mati itu maka sudah putuslah amalnya. Tidak ada lagi orang beramal, sudah mati. Dalam kitab Al-Ruh juga disebutkan di situ bahwa innal maita la ya'malu syai'an wal hayya ya'malu syai'an. Kalau dalam bahasa kita au kama qala, orang yang mati itu sudah tidak bisa beramal, sementara orang yang hidup itu masih bisa beramal. Makanya ketika kita datang ke kuburan salah seorang dari handai tolan kita yang meninggal, itu mereka sebenarnya sedang ngomong dengan kita. Hai fulan, terima kasih engkau telah mengunjungi aku di dalam kuburan ini. Dan Allah akan jadikan pertemuan itu pertemuan yang paling baik di antara kita. Tapi ingat hai sahabatku, kata mereka yang sudah meninggal ini, lakukan amal untuk kami, lakukan sesuatu untuk kami, khususkan untuk kami. Kenapa? Karena kami sudah tidak bisa beramal, sementara kalian masih bisa beramal. Kami diasingkan di tempat yang jauh, tidak bisa kembali ke dunia. Kami diasingkan di tempat yang terpencil, tidak bisa lagi kembali ke dunia. Maka sekarang kalian masih bisa di dunia, masih bisa beramal untuk kalian dan untuk kami. Seperti itu mereka merundungkan nasib, meratapi nasib mereka yang sudah meninggal. In qata'a amaluhu. Nah itu. Kemudian yang terakhir, wa faraghaka qabla sughlika, dan masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Ini digambarkan dalam benak kita bahwa sibuknya di dunia dan juga pada keadaan dalam belum sibuk, yang senggangnya tadi. Tapi sebenarnya dalam syarahnya nggak begitu. Igtanim faraghaka fi hadhid dar qabla sughlika bi ahwalil qiyamah. Maksudnya farogoka itu di dunia.
dunia yang dibalaskan dalam akhirat, dalam yaumul kiamah. Karena memang di hari kiamat itu sangat menyibukkan. Iktanim faraghoka fi hadhihi dar, di kampung dunia ini, qabla sughlika bi ahwalil kiamah, sebelum datangnya sibuk di kiamat. Nah, dan kiamat itu allati awwalu manaziliha al-qabru. Kiamat itu atau hari akhirat itu diawali dengan kampung disebut kubur atau alam barzakh. Pendengar DBKM dimanapun Anda berada, maka orang-orang yang ada kesempatan di dunia ini, jadi faraghoka itu bukan hanya kesempatan atau kelapangan waktu di dunia sebentar terus kemudian nanti begitu disibukkan di dunia, bukan. Secara umumnya adalah kehidupan dunia. Kesenggangan kita itu di kehidupan dunia ini. Bukan hanya dunia, dibalas dunia, tidak. Artinya ketika kita di dunia ini tidak memanfaatkan bahwa dunia ini adalah masa senggang, nanti akan disibukkan di masa kiamat. Karena masa kiamat itu dari mulai proses di mana orang di kuburan, karena awalnya adalah kuburan. Itu sudah mulai hari kiamat bagi orang-orang yang sudah mati duluan. Lalu nanti digelar alam kebangkitan. Kemudian manusia dihalau di padang mahsyar. Kemudian manusia dihisab, di mizan. Yang terakhir kemudian di sirat, yang menentukan apakah manusia masuk surga atau neraka. Nah, itu semua akan menjadikan orang sibuk, sesibuk-sibuknya. Nah, mumpung kita belum datang masa itu kepada kita, artinya kita masih dalam keadaan lenggang, dalam keadaan tidak sempit waktunya, dalam keadaan masih tidak sibuk. Maka tidak sibuknya di dunia ini harus betul-betul dimanfaatkan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan hari di mana kita sibuk banget mengurusi urusan akhirat itu. Maka keimbangannya begitu, bukan hanya di lingkup dunia saja, wa faraghoka qabla sughlika, tapi faraghoka adalah dunia, sughlika itu adalah akhirat. Kemudian fahadhil khamsah, dan 5 perkara ini la ya'rifu qadroha illa ba'da zawaliha. Tidak akan bisa diketahui kadar keperluannya, kadar kepentingannya kecuali setelah tiada. Setelah 5 perkara itu tiada, maka baru kita menyadari betapa pentingnya itu.